melakukan backup NFS menggunakan Vim. Kita buka dulu Vim-nya, Vim dashboard. Nah, di sini kita sudah terbuka dashboardnya. Kemudian kita sudah menambahkan sebuah storage NetApp. Di dalamnya ada sebuah cluster 1. Di dalam cluster 1 ada SVM1. Di dalam SVM1 ada volume NAS 1 ya. Volume NAS 1. Volume NAS 1 ini kita akan mounting, kemudian kita lakukan backup. Di sisi lain, volume NAS 1 itu di mounting ke sebuah server ya, server Red Hat. Ini kita buka dulu, kita explore dulu. Red Hat-nya kita nyalain dulu. Ya, perlu saya tambahkan bahwa NetApp cluster 1 itu sistem manajernya seperti ini. Ini adalah cluster 1 ONTAP, kemudian di dalamnya ada SVM1. Di dalam SVM ini ada volume, volumenya ada banyak, ada beberapa iskasi, NAS, NFS. Nah, yang tadi kita lakukan, yang tadi kita telah masukin di Vim itu NAS satunya, yang ini. Sibuk banget. Nah, ini vSphere-nya sudah kebuka. Kita perlu menyalakan sebuah server Red Hat 2. Kita nyalakan dulu, dia masih power off. Kita power on. Ya, di mana NAS 1, volume NAS 1 ini dia dimonting secara NFS ke Red Hat 2. Nanti kita bisa melakukan backup restore di Red Hat ya, karena dia dimonting ke Red Hat. Oke, ini udah keluar. Kita buka pakai putih aja. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah mountingan NFS ya. Mountingan NFS IP-nya 19168.0.133, foldernya NAS 1. NAS 1 ini volumenya. Nah, kemudian ini adalah IP NFS-nya. IP NFS itu bisa kita dapatkan dari sini, network. Kemudian network interface. Nah, di network interface itu ada NFS leaf IP-nya 133 yang tadi di mounting ke Red Hat. Nah, kemudian di mountingan tersebut NAS 1 itu dimonting ke MNT Vim. Kita bisa cek isinya, ls MNT Vim. Nah, isinya adalah beberapa file ya, dari A sampai Z .txt. Nah, kemudian kita backup dulu. Kita akan backup file-file ini.
Ya, kita akan melakukan backup file-file yang posisinya di mnt/vim, ada file A sampai file Z. Untuk itu kita perlu masuk lagi ke server Vim-nya, kemudian kita lakukan mounting NFS NAS1. Nah, di storage sudah muncul NetApp storage. Kemudian kita masuk ke backup infrastruktur. Di sini di backup infrastruktur kita bisa melihat manage server yang sudah diorganisir atau sudah bisa diakses, baik itu vSphere, Windows, maupun kita bisa menambahkan server Linux juga. Jadi server-server yang di manage ini nanti bisa difungsikan sebagai backup repository maupun juga layanan yang lain. Kemudian untuk melakukan backup NAS1 tadi, volume NAS1 di NetApp storage, kita perlu melakukan mounting. Volume tersebut. Caranya dengan file share, karena volume NAS1 itu adalah file share ya, file share NFS, di share menggunakan NFS, maka kita perlu masuk ke file share, kemudian add file share, kemudian NFS server, kemudian di sini kita masukin IP-nya 192.168.0.133. Ini adalah IP logical interface dari NAS1 tadi. NAS1 saya tunjukin. Nah, ini dia SVM1 NFS Live1, IP-nya 0133. Kemudian setelah IP .2/NAS1 atau volumenya, di sini volumenya, ini kita bisa cek /NAS1 ini kita bisa konfirmasi dari namespace ya, namespace atau mountingan share-nya. Nah, ini dia NAS1, mountingan share-nya. Ini, kemudian kita next. Kemudian kita bisa menyebutkan proxy maupun repositorinya. Kemudian next. Nah, kemudian ini summary, finish. Nah, di sini sudah terbentuk mountingan volume NAS1. Nah, langkah selanjutnya adalah ketika ini sudah terbentuk, maka kita bisa membuat sebuah backup job. Kita kasih nama jobnya, job NAS1. Next, ini foldernya, kemudian retensinya, versionnya. Kita bisa menambahkan secondary repository jika diperlukan. Next. Kemudian di sini penjadwalan, jam berapa aja atau kapan aja backup akan dilakukan. Tapi untuk testing kali ini kita jalankan secara manual atau secara langsung. Next, kemudian finish, summary, finish. Nah, di bagian home, di menu home itu sudah terbentuk ininya, jobnya, list jobnya. Kemudian kita bisa lakukan mulai start backup. Kita bisa memulai backupnya. Nah, ini dia sudah progress untuk mulai backup. Kita tunggu sampai backupnya kelar.
Ini udah mau kelar backupnya, proses backupnya. Nah ini sudah selesai. Di sini udah stop, resultnya sukses, berarti backupnya sukses. Kemudian kita lakukan testing ya. Kita lakukan testing file-file di MNT Vim. Ini kan dia sudah di backup. Ini kan dia semua sudah di backup nih. Nah, kita hapus file tersebut. Misalkan kita hapus. Thank you Mas ya. Yuk. Kita hapus A sampai file A sampai file J ya, 10 file .txt. Jadi semua file A.txt, B.txt sampai J.txt akan dihapus. Nah, oke, ls. Nah, sekarang yang tersisa adalah K, L dan seterusnya sampai Z. ls min l. Kelihatan. Nah, ini A sampai J-nya udah hilang, udah kehapus. Kemudian kita mau lakukan restore. Kita masuk lagi ke server Vim. Ini jobnya tadi sudah selesai. Kemudian setelah backupnya selesai, dia akan terbentuk disk di sini. Kemudian di sini kita bisa browse file-filenya. Klik kanan restore. Nah, di sini kita bisa ada beberapa opsi untuk melakukan restore. Dalam hal ini kita bisa pilih yang file and folder, kita bisa cek filenya satu persatu. Nah, di sini sudah muncul file A sampai file Z yang sudah di backup. Kita bisa melakukan restore dari A sampai J yang tadi sudah dihapus. A, B, C, D sampai J. Klik kanan restore, overwrite. Bisa overwrite, bisa keep.